Bagaimana urgensi landasan filosofis dalam sebuah pengembangan kurikulum di sekolah dasar? Menurut saya, urgensi landasan filosofis dalam sebuah pengembangan kurikulum di sekolah dasar sangat penting karena landasan filosofis selain landasan yang lain juga, yaitu landasan psikologis, sosiologis, dan ilmu pengetahuan serta teknologi adalah penunjang agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif. Landasan filosofis berfungsi menentukan arah dan tujuan pendidikan, pengembangan materi, strategi, dan penilaian pendidikan. Landasan filosofis berasal dari hasil asumsi atau rumusan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis. Karena itu, kurikulum dalam pengembangannya harus melandaskan landasan filosofis ini sehingga kurikulum yang berisi seperangkat program pendidikan dapat disusun untuk mencapai visi dan misi dalam pendidikan. Analisis dan jelaskan karakteristik dari kurikulum 2013 dan menurut Anda pandangan aliran filsafat apa yang mendasari atau digunakan dalam pengembangan kurikulum 2013 disertai alasan dan contohnya. Karakteristik dari kurikulum 2013 diantaranya adalah pengembangan kompetensi yang berimbang. Yang kedua adalah kontekstualisasi sekolah, fleksibilitas waktu, kompetensi yang rinci, kompetensi inti sebagai unsur pengorganisasi, dan akumulatif saling memperkuat dan saling memperkaya. Jadi, hakikat kurikulum 2013 adalah meningkatkan basis perubahan pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada diri peserta didik demi terciptanya pendidikan karakter yang baik. Tujuan kurikulum 2013 adalah menghasilkan generasi yang kreatif dan inovatif dengan harapan mampu meminimalisir kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan peradaban bangsa. Pandangan aliran filsafat yang mendasari atau digunakan dalam pengembangan kurikulum 2013 diantaranya yaitu landasan filsafat eklektik inkorporatif dan progresivisme. Landasan filsafat eklektik inkorporatif mengambil unsur-unsur yang baik dari aliran-aliran filsafat pendidikan untuk diintegrasikan dengan sistem pendidikan nasional. Contoh penerapannya dalam kurikulum 2013 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran menitik beratkan murid sebagai subjek pendidikan dan guru bertindak sebagai fasilitator. Mata pelajaran yang terintegrasi dalam satu unit, kompetensi utama dalam diri anak harus dinilai secara keseluruhan, yaitu meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Analisis dan jelaskan karakteristik dari kurikulum merdeka dan menurut Anda pandangan atau aliran filsafat apa yang mendasari atau digunakan dalam kurikulum merdeka disertai dengan alasan dan contohnya. Karakteristik dari kurikulum merdeka yaitu 1. Pengembangan soft skill dan karakter. Yang kedua, fokus pada materi esensial. Dan yang ketiga, pembelajaran yang fleksibel. Fokus pada materi esensial yaitu pembelajaran dilakukan lebih mendalam, waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata. Contohnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Capaian pembelajaran per fase dan jam pelajaran yang fleksibel mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan relevan dengan kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikan. Sekolah juga memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan dukungan perangkat ajar serta materi pelatihan untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Sekolah mengedepankan gotong royong dengan seluruh pihak untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini bertujuan untuk menyederhanakan kurikulum sebelumnya yang terkesan rumit dan tidak bisa memenuhi capaian kompetensi peserta didik. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam.
di mana konten pembelajaran akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Di sisi lain, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajarnya sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Pandangan filsafat yang mendasari kurikulum merdeka diantaranya pandangan esensialisme, perennialisme, progresivisme, humanisme, dan konstruktivisme. Keselarasan konsep juga di pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan kurikulum merdeka ada pada filosofi pendidikan Tri Rahayunya. Konsep pendidikan ini menekankan pada kebahagiaan peserta didik. Contoh penerapannya dalam kurikulum merdeka yaitu konsep kebahagiaan diaplikasikan dalam pembelajaran meliputi pembelajaran yang menyenangkan, peserta didik menjadi pusat pembelajaran, sedangkan guru sebagai perantara dan pembimbing, dan fokus penanganan terhadap hal-hal yang menyimpang meliputi bullying, kasus intoleransi, juga kekerasan seksual.